الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلفت أقوال المشايخ رحمه الله تعالى fihi. Waqad ikhtalafa, dan sungguh telah beda-beda atau bertentangan, berselisih saja, berbeda-beda saja. Aqwalul masyayikh, perkataannya para masyayikh, para guru-guru rahimahullahu ta'ala, semoga Allah menyayangi beliau-beliaunya, fihi, mengenai ikhlas. Ikhtilafan katsira, dengan perbedaan yang banyak. Laisa hadzal kitabu, tidaklah kitab ini, mahallan libastihi, tempat untuk menjabarkan urusan ikhtilaf di dalam ikhlas. Wa kullu wahidin minhum, dan setiap salah satu dari para masyayikh, abbara, dia telah mengungkapkan mengenai ikhlas, bihasabi dzauqihi, mengikut rasanya beliaunya, wa rutabi syuhudihi, dan mengikut tingkatan-tingkatan derajat syuhudnya. Syuhud itu satu perasaan dalam hatinya orang beriman bahwa Allah itu mengawasi, bahwa Allah itu maha mengetahui. Nah, ini syuhud ini tingkatan-tingkatan, merasa terawasi itu tingkatan-tingkatan. Ada yang merasa terawasinya itu ketika ibadah. Oh, ibadah ini saya sedang menghamba kepada Allah, maka saya sedang dalam pengawasan, maka saya harus ibadahnya serius, tidak boleh main-main. Seperti sikapnya santri ketika masuk kelas kemudian ada gurunya. Ada yang tingkatan syuhudnya itu meningkat lagi. Saya ini santri Al-Fatah, di kelas atau di luar kelas adalah dalam pengawasan. Maka dia di kelas juga anteng, di luar kelas anteng, karena perasaannya selalu diawasi. Oh, ini biasanya lebih tertib lagi. Nah, ada orang-orang beriman yang tingkatan syuhud dia ketika waktu ibadah dan di luar ibadah selalu merasa terawasi. Tetapi kalau di tempat-tempat sepi masih kurang. Nah, ada lagi yang tingkatannya di mana saja, di kelas atau di dalam pondok, di luar pondok, di dalam toilet, terus merasa terawasi. Nah, maka ini adalah tingkatan syuhud yang tertinggi. Maka orang itu mengungkapkan apa itu murni karena Allah. Ini yang mengikut tingkatan perasaannya masing-masing. Orang itu ikhlas itu ibadahnya serius, hanya semata-mata karena Allah. Ya, perasaan dia hanya urusan ibadah-ibadah saja. Daging meningkat, ya ibadah, di luar ibadah ini diawasi Allah, maka harus semata-mata karena Allah. Ada yang meningkat lagi, setiap nafas keluar masuk ini dalam pengawasannya Allah, maka lebih tinggi lagi. Maka syuhud itu ada yang diungkapkan oleh sebagian ulama. Ada orang sampai satu tingkatan syuhud, merasa terawasi tadi.
ngelihat makhluk, ingat Allah. Seperti santri ngelihat kelas, ingat absen. Ada yang lebih tinggi lagi. Di benaknya, di hatinya sudah terawasi terus, merasa terawasi terus. Maka di kelas, di luar kelas, dia ini selalu hati-hati. Ada orang itu memang di otaknya sudah merasa selalu diawasi Allah. Sebelum melihat makhluk, dia ini sudah ingat Allah duluan. Melihat ayahnya, ibunya, temannya itu sebelum melihat itu sudah ingat Allah. Melihat makhluk, ya ini makhluknya Allah. Sebelum ketemu makhluk, memang otaknya dia, hati dia isinya merasa selalu diawasi, didengar, dan akan dihadapkan kepada Allah. Maka ikhlas itu akhirnya bertingkat-tingkat, seperti umpamanya ungkapannya sebagian awamnya orang. Ini bagi para ulama banyak dianggap ini masih sangat awam. Yaitu kata-kata latihan ikhlas. Ini paling awamnya urusan ikhlas. Ikhlas kok latihan itu gimana? Ikhlas itu kalau nggak dipraktekkan langsung dosa loh. Karena tidak ikhlas itu maknanya amal bukan karena Allah, itu maksiat. Ketika orang amal karena bukan karena Allah, itu kalau mati su'ul khatimah. Tiga orang dalam puncak amalan tapi bukan karena Allah, tiga-tiganya dipersilahkan masuk neraka. Wa idza aradtal wuqufa ala dzalika, bila kamu pengen al-wuqufa ala dzalika, mengetahui ala dzalika atas penjabaran mengenai ikhlas. Waqafa ala artinya mengetahui. Lam akif alaihi, aku tidak tahu atas hal tadi. Fatlubhu, maka carilah mengenai penjabaran ikhlas min kutubis tasawufi, dari kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab yang isinya menerangkan usaha untuk membersihkan zahir batin dari perkara yang tidak diridhai Allah, tasawuf. Kaqutil qulubi, seperti kitab Qutul Qulub, nutrisinya, itu makanan atau nutrisinya hati. Kadang-kadang ini kita sibuk memikirkan nutrisinya badan, akhirnya jadi gotot, kekar, nanti hatinya isinya maksiat tok. Hatinya kurang nutrisi. Wa ihya'i ulumiddin, dan kitab Ihya'i Ulumiddin wa nahwihima. Nah, beliau menerangkan mengenai sebagian derajat tertingginya ikhlas. Wa in akhadallahu biyadika, dan kalau Allah mengambil tanganmu, maksudnya Allah memilihmu, wawaffaqaka lil a'malis salihah, dan Allah menolong kamu untuk buat amalan-amalan yang baik. Waraqqa himmataka, dan Allah mengangkat himmataka, niat kamu. Himmah ini semacam tujuan lah, ya. Tujuan, cita-cita. Waraqqa, dan Allah menaikkan himmataka, tujuan kamu dinaikkan, anil iltifati, jauh dari menoleh, ila thawabiha, kepada keuntungannya amal salihah. Di antara derajatnya ikhlas itu adalah orang amal kebaikan tetapi tujuan dia bukan pahala. Menurut sebagian ulama, kalau tujuannya pahala itu tidak dosa, itu bagian dari yang diridhai Allah adalah amal karena tujuannya pahala. Karena dalam pahala itu ada ridhonya Allah. Karena pahala itu telah dijanjikan oleh Allah. Orang yang usaha mendapatkan janjinya Allah itu bagian dari yang diperintahkan Allah dan yang disembarakan oleh Allah kepada hamba-hambanya.
Man shoma Ramadhana, barang siapa puasa Ramadan, imanan, dia puasa tadi karena dorongan iman, bukan sekedar pengen diet, karena yakin bahwa puasa ini adalah perintah agama, termasuk terpenting, termasuk tiang Islam, puasa Ramadan. Imanan, karena iman, karena dorongan keyakinan dia. Wahtisaban, dan karena dia berharap pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni untuknya yang telah lalu berupa dosa-dosa dia. Masya Allah. Jadi amal cari pahala itu bagian yang tidak salah. Tetapi ada yang lebih tinggi. Orang ketika amal, targetnya bukan pahalanya. Yang lebih tinggi dari itu. Apa itu? Wa ja'ala, dan Allah menjadikan qasdaka, tujuan kamu, biha, dengan buat amal soleh tadi, wajhahul karim, ridhonya Allah yang maha mulia atau yang maha dermawan. La khaufan minal jahim, bukan tujuan kamu adalah takut dari neraka yang begitu panas. Wala roja'a dari naim, dan juga tujuan kamu bukan berharap kampung yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan, maksudnya surga. Jadi kamu ibadah murni karena cari ridho Allah, sampai lupa takut kepada neraka dan lupa pengen masuk surga, enggak kepikiran itu. Maka ini menurut beliau termasuk derajat tertinggi. Tentu saja ini ada perbedaan pendapat, tentu saja begitu. Karena wali-wali Allah yang tertinggi, yaitu para sahabat, diceritakan ketika mereka mendengarkan surga begitu berbinar-binar dan begitu senang, dan mereka minta surga kepada Allah. Wali tertinggi para sahabat. Begitu pula ketika mereka dengar siksa neraka, begitu takutnya sampai sebagian dari mereka wafat di majelisnya Nabi. Maka urusan ini longgar-longgar saja, semuanya punya alasan. Yang repot tuh orang hidupnya itu tanpa punya dalil kebenaran. Contohnya apa? Bolos tanpa alasan, ngantuk di kelas tanpa alasan, ngelihat yang tidak mahram tanpa alasan. Ini para ulama ini punya alasan-alasan. Di antara alasannya, kata sebagian ulama, kenapa kok derajat tertinggi itu diantaranya ibadah hanya semata-mata cari ridha Allah, bukan cari surga, bukan cari pahala, dan bukan karena takut dengan neraka. Karena pahala itu makhluk, dan neraka itu juga makhluk. Maka nanti Allah akan tampakkan ketika di surga, ketika hamba-hamba yang beriman diizinkan untuk ketemu dengan Allah, pencipta segala kenikmatan, termasuk diantaranya surga, dan penghuni surga yang merasakan kenikmatan puncak tersebut. Begitu mereka ketemu dengan Allah, zat yang menciptakan segala kenikmatan, maka seluruh ahli surga, lakinya atau perempuannya, lupa dengan surga itu sendiri. Sampai mereka lupa istrinya, lupa bidadarinya, lupa suaminya, lupa istananya, nggak mau pulang. Itu diantara yang dijabarkan panjang lebar dalam tafsirnya ayat mengenai nikmat Allah dalam surat Al-Qiyamah yang Allah akan berikan kepada seluruh orang beriman mengikuti derajatnya masing-masing. Wujuhu yawma idzin nadhirah, pakai dhad, ila rabbiha nadhirah, pakai dha. Wajah-wajahnya orang beriman waktu itu
waktu diizinkan untuk ketemu dengan Allah, melihat Allah bila kaifin wala misal, maka menjadi berbinar-binar, begitu gembira sampai mereka teriak Allah, 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 nggak mau pulang sudah. Sekian lama tidak mau pulang, lupa segala kenikmatan karena mereka ketemu yang menciptakan segala kenikmatan. Ila rabbiha nadhirah, mereka melihat Tuhannya. Maka Allah menormalkan keadaan mereka jadi normalnya penduduk surga yang tidak seperti kondisi begitu mereka ketemu dengan pencipta segala kenikmatan, baru mereka ingat kalau punya istana, kalau punya suami, kalau punya istri, kalau punya bidadari, baru bisa menikmati nikmat-nikmat tersebut. Maka kata-kata ini juga tidak salah. Saking cintanya kepada Allah sampai lupa segala makhluknya, itu pun tidak salah. Terus cerita sahabat yang begitu tinggi derajatnya, begitu dengar ancaman Allah dan janji Allah, begitu gembiranya atau begitu takutnya sampai wafat, itu pun bukan derajat yang rendah. Nah, derajat yang tertinggi itu yang bagaimana Pak? Ya nanti ketika di akhirat lihat aja yang tertinggi yang bagaimana. Yang jelas yang nggak punya derajat itu yang nggak terkesan itu loh. Nggak terkesan dengan Allahnya, nggak terkesan dengan janjinya, nggak terkesan dengan ancamannya. Wong dablek itu yang jelas orang celaka itu. Wa ja'ala faqad waffaqaka Allah, waqad waffaqaka, maka sungguh Allah telah menolong kamu li'a'la rutabil ikhlas, untuk paling tingginya tingkatan-tingkatan keikhlasan. Wa ja'alaka, dan Allah telah menjadikan kamu min ibadihil muqarrabinal khawas, termasuk dari hamba-hambanya Allah yang didekatkan dengan Allah, al-khawas, yang khusus-khusus. Dzalika, yang begitu itu amal kebaikan semata-mata karena cari ridho Allah, bukan cari surga dan bukan karena takut neraka. Fadlullah adalah anugerah Allah, yu'tihi may yasha, yang Allah memberikan anugerah tersebut may yasha kepada orang yang Allah mengkehendakinya. Wallahu, dan Allah dzul fadli adalah zat yang mempunyai anugerah al-azimi, yang maha agung. Wabillahi at-taufiqu, wabillahi, dan hanya dengan pertolongan Allah, at-taufiqu, datangnya pertolongan. Wabillahi, dan hanya sebab pertolongan Allah, at-taufiqu, datangnya pertolongan. La ilaha illallah. Maka di sini memang ikhtilafnya lumayan seru gitu. Banyak ulama-ulama yang mengatakan ajaran tertinggi itu tentu yang diajarkan Nabi kepada yang tertinggi, yaitu para sahabat. Ajaran Nabi kepada para sahabat itu kan diantaranya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau ridhamu dan minta surgamu. Wa na'udzu bika min sakhatika, dan aku berlindung kepada Engkau dari murkamu dan dari nerakamu. Terus doa tertinggi kan ada dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, dan lindungilah kami adzaban nar, dari siksa api neraka. Itu justru sebagian ulama malah membalik. Orang itu normalnya wali yang tingkatannya seperti para sahabat, itu ingatnya kepada Allah, ingatnya pentingnya ridhonya Allah, tidak melupakan dari takut pada ancaman Allah dan dari janji-janji Allah. Itu justru wali yang normal, yang tertinggi.
Tidak seperti keterangan ini. Kenapa? Biar kita ini membaca Hayatus Sahabah, membaca Majarrobih yang teks aslinya, tidak terus memahami sahabat ini derajatnya masih rendah ini. Masih tinggian Rabi'ah Adawiyah ini. Kalau beliau doa, ya Allah, kalau saya ini beribadah kepada Engkau karena takut neraka, masukkan neraka aja. Kalau apa itu karena harap surga, enggak usah dimasukkan surga. Maka kita terangkan pendapat dua belah pihak itu biar kita sedengan. Oh, tidak semudah itu menilai orang itu derajatnya tertinggi atau berapa itu. Karena di antara isi riwayat dari sahabat itu nuangis minta surga, nuangis takut dari neraka gitu. Jangan karena kita baca kitab-kitab macam-macam rasa yang dirasakan oleh sebagian ulama yang alim-alim soleh mukhlisin, kemudian sampai seakan-akan kita kurang menghargai wali resmi yaitu para sahabat. Wali resmi itu ya para sahabat itu. Babu sifati dari thawab, bab menerangkan sifatnya kampung atau rumah tempatnya pembalasan pahala, pembalasan upahnya amal, yaitu maksudnya surga. Ini pertama kali yang terima Quran siapa? Rasulullah Sayyidul Anbiya. Selepas Rasulullah yang pertama kali nerima dengan beriman Al-Quran siapa? Wali tertinggi selepas para Anbiya Rasul, yaitu para sahabat. Isinya Quran itu apa? Di antaranya ini, yubashiruhum, telah beri berita kepada mereka orang-orang beriman, Rabbuhum, Tuhan mereka, birahmatim minhu, dengan mendapatkan rahmat minhu darinya. Orang-orang beriman akan disayang oleh Allah, diberi berita gembira, kalian akan disayang oleh Allah. Kalau Allah sudah sayang pada hambanya, seluruh dunia enggak dukung, enggak masalah. Karena seluruh dunia itu enggak punya apa-apa, hanya makhluk saja. Waridwanin, dan Allah Tuhan mereka memberi berita gembira kepada mereka dengan ridhonya, disayang dan diridhoi. Terus wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, dan begitu banyak surga lahum, bagi mereka. Allah akan anugerahkan sekian banyak surga untuk mereka. Fiha, dalam surga itu, na'imun, segala macam kenikmatan, muqimun, yang menetap, yang nikmat itu terus enggak hilang-hilang, terus ada terus, muqim. Aina tuqimu, kamu tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Temboro. Maksudnya ya di situ terus. Kata-kata iqamah itu tinggal yang tidak sekedar mampir musafir atau mampir numpang. Kalau na'imun muqim maksudnya nikmatnya di surga itu tidak akan disirnakan, terus di sana. Khalidina fiha abada, mereka orang-orang beriman kekal di dalam surga yang di dalamnya nikmat-nikmat yang kekal abadan, selamanya. Innallaha, sungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ajrun azimun, pahala yang maha besar. At-Taubah. Alhamdulillah. Jadi katanya manusia itu di dalam cinta itu tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan itu sebetulnya puncak, tetapi sebetulnya belum puncak. Tingkatan gandrung atau kasmaran. Orang itu kasmaran kan menunjukkan dia ini memang
begitu puncak di dalam mencintai sesuatu. Istilahnya kalau dalam kitab-kitab tasawuf fana, sampai dia lupa dirinya, lupa teman-temannya, lupa pekerjaannya, karena mikirkan yang dikasihi. Pokoknya di otaknya itu hanya Laila, Laila dan Laila. Maka kasmaran yang sampai tingkatan begini ini, yaitu memang puncaknya cinta. Tapi itu sebetulnya bukan puncak yang terpuji dari segala sisi. Karena dia nanti bisa lupa ngerawat badannya, lupa ngerapikan bajunya, lupa nyari nafkahnya, lupa menata kehidupannya karena dia terbius dengan rasa nikmatnya mencintai. Di antara gambarannya itu adalah wanita-wanita zamannya Nabi Yusuf. Begitu takjubnya kepada Nabi Yusuf ketika mereka sedang mengupas kulitnya buah, saking nikmatnya melihat Yusuf sampai lupa kemana arah gerakan pisaunya. Seharusnya pisaunya digerakkan ke arah buah, kena tangannya pun nggak terasa. Akhirnya yang dikupas malah kulitnya sendiri. Lah ada tingkatan yang lebih tinggi dari itu, yaitu tingkatan bakok. Cintanya, kasmarannya tetap menyebabkan dia stabil, nyiapkan mahar, nyiapkan acara walimah, nyiapkan lamaran, nyiapkan segala macam keperluan untuk bisa hidup dengan si dia yang telah dia cintai. Ini tingkatan yang lebih tinggi. Maka tidak lupa nikmatnya surga, tidak lupa ngerinya neraka. Itulah makomnya para sahabat, katanya gitu. Ini nikmat bakok. Coba kalau kamu ini punya menantu, begitu cintanya pada anak kamu, pokoknya di otaknya anak kamu, saya lupa makan, lupa minum, kira-kira kamu punya mantu gitu gimana? Ya susah, cinta, tapi jangan sampai lupa segalanya begitu. Tentu saja ini ada perdebatan pendapat. Jadi kalau saya secara pribadi lebih cocok dengan keterangan terakhir ini. Cinta yang puncak itu justru cinta yang bisa melihat segala sisi untuk ngerawat cinta. Akhirnya cinta dia dilihat tuh indah untuk yang dicintai dan untuk dia. Maka di antara wali paling rendah itu namanya wali jazab. Karena dengan sebab dia kasmaran dengan Allah sampai kadang-kadang lupa pakai baju dengan benar, lupa berdandan. Akhirnya orang lihat dia dikira orang edan. Dan memang kedanan cinta dengan Allah, maka orang ini nggak bisa ditiru kehidupannya. Hanya saja kita pakai pendapat orang, kalau memang orang itu cintanya kepada Allah beneran, tidak akan berbuat maksiat kepada Allah. Ya tetap sholat, ya tetap menunaikan hak yang perlu diberikan yang seharusnya, walaupun dia lupa selain itu. Mungkin lupa makan, lupa ini, lupa itu. Maka wali yang tertinggi adalah para sahabat, bisa ditiru, dilihat kehidupannya indah, orang datang ke Madinah dapat hidayah. Ini wali tertinggi. Melihat manusia-manusia Madinah masih bisa senyum, bahkan ikram tamu, makmurkan masjid, suasana kebersihan, keindahan dalam berakhlak, kejujuran di dalam berdagang. Ini adalah wali-wali percontohan. Niru warisan Nabi yang tertinggi, yaitu jadi uswah, jadi panutan. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Inilah cita-cita kita. Itu di kampung saya ada wali khilaf. Wali jazab, yaitu termasuk wali yang barusan belajar cinta. Salahnya kalau
dunia manusia cinta bau kencur gitu ya. Baru belum serius itu, belum siap nafkahi, belum serius, pokoknya cinta, mau kirim surat mau apa cinta, di buku hariannya pokoknya cinta. Wai mangan bojone ra iso, ngojon ra iso. Cinta yang belum tanggung jawab lah. Nah, ini bicara sisi lain biar kita tidak salah paham memahami keterangan musannaf tadi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtalimi ya Mustafa liqma sidana yubir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya 'alimas sirri minna naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi nabihim minal mu'li fa anta raja'i ya ilahi wa sayyidi fa faridhu yushalil adawati usmirat wa summa wa abkim summa ahmi aduwana wa yadal jalali bihawsamat li khamsatun utfi biha